Kembali dengan opini publik bersama saya Ahmad Juanda mengabarkan dari SMP Negeri 1 Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Inilah kabar selengkapnya. Tim redaksi Opini Publik News berkesempatan melakukan bincang-bincang ringan di SMP 1 Tarogong Kaler yang beralamat di Jalan Raya Samarang nomor 52, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Liputan ini menjadi ajang untuk mempublikasikan profil sekolah tersebut dari kepala sekolah sampai ke tenaga pengajar. Suasana sekolah yang asri dan tertata rapih langsung terasa saat memasuki lingkungan SMP 1 Tarogong Kaler. Di balik suasana yang nyaman, tersimpan banyak potensi dan prestasi yang patut diapresiasi. Berbagai trofi dan piagam penghargaan yang berjejer di lobi sekolah menjadi bukti nyata pencapaian tersebut. Tak kalah penting, potensi besar juga datang dari para guru dan tenaga pengajar yang memiliki dedikasi tinggi dalam bimbingan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Opini Publik bersama saya Yep Latif Mansur. Kita berada di sekolah SMP 1 Tarogong Kaler bersama Bapak Kepala Sekolah Bapak Ahmad Hanafi dengan Pak siapa Pak? Pandang dan Ibu Bu Andi Pak Edi Pagian. Terima kasih Pak. Kita sudah sudah disambut dengan hangat. Kita bisa berbincang-bincang. Kita bisa merefleksikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai ujung tombak menggali, mengangkat, memotivasi, mendorong dan mencetak anak-anak generasi bangsa. Ini Pak, saya perlu beberapa hal yang perlu disampaikan ke publik mengenai profil sekolah Pak, sehingga orang tua bisa mempercayakan anak-anaknya dididik di sekolah kan Pak untuk terima kasih Pak Yep dan rekan-rekan dari Opini Publik di Kabupaten Garut. Saya dalam hal ini adalah Kepala SMP Negeri 1 Tarogong Kaler. Ya kurang lebih saya bertugas di sini 7 menjelang 8 tahun ya. Yang alhamdulillah kami di sini bersama Bapak dan Ibu wali kelas, Wakasek ya, wakil kepala sekolah, tentunya kami di sini mengidentifikasi dari awal itu mengenai baik konteks kewilayahan maupun dalam konteks sumber daya manusia dalam konteks mengembangkan sekolah ini. Sekolah kita kebetulan kurang lebih 12.000 bahkan mendekati 13.000 meter persegi. Ini kalau dibandingkan dengan sekolah lain yang mungkin di Kabupaten Garut hanya beberapa sekolah yang memiliki ukuran sebesar itu. Karena kalau 13.000 lebih meter persegi itu adalah untuk 2 sekolah ya, dengan jumlah terbanyak kapasitas rombongan belajar adalah 33 ya. Itu sebetulnya. Nah sehingga mungkin dari sisi pengelolaan konteks prasarana itu lebih besar dibandingkan dengan sekolah lain karena standar nasional luas sekolah itu hanya 6.000 meter persegi itu dari sisi lahan. Nah kemudian alhamdulillah karena mungkin sekolah kita ini boleh dikatakan ya sudah relatif lama ya dibandingkan dengan sekolah lain, karena SMP Tarogong Kaler kalau dalam riwayat itu ini mungkin yang ketiga atau yang keempat di Kabupaten Garut untuk SMP negeri ya, terutama tentu adalah SMP 1 Garut ya. Yang alhamdulillah ini mungkin salah satu di antara guru yang mengajar di sini banyak juga yang alumni daripada sekolah kita.
Ya. Motong Pak, mohon maaf, luas yang begitu luas, ini lahan tanahnya ini dari pemerintah atau memang ada ini gimana sejarahnya? Alhamdulillah tanah ini tersertifikasi Pak, dan tercatat di pemerintah Kabupaten Garut ya, dan sepenuhnya juga merupakan aset daripada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut ya, tersertifikasi. Itu Tidak ada sengketa Pak ya? Alhamdulillah. alhamdulillah sampai saat ini enggak ya. Walaupun tanah ini adalah ceritanya, ini riwayatnya, tanah ini adalah hibah dari masyarakat. Kalau tidak salah kami menelusuri tadi yang diprakarsai oleh Pak Haji Gaus ya, Pak Haji Gaus, yang mungkin sesepuh di Tarogong pada saat itu. Almarhum ya Pak ya? Almarhum mungkin, Pak. Segini Pak, dalam hal ini, relax Bapak-Bapak Ibu ya isinya. Dalam hal ini, sekolah sehingga mendapatkan kepercayaan baik daripada tanah yang begitu luas. Di sini apa yang dimiliki oleh pihak sekolah ini sehingga punya kepercayaan diri, bahasa kerennya mah pede ya istilahnya untuk mendidik anak. Apa yang dimiliki baik dari tenaga di samping fasilitas yang lain? Apa yang dimiliki Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak. Baik, itu yang pertama yang kami analisa ya, kenapa SMP 1 Tarogong Kaler itu banyak diminati ya, pertama oleh masyarakat sekitar Tarogong, bahkan di luar Tarogong itu sendiri ya. Yang pertama karena mungkin sekolah ini yang boleh dikatakan tadi sudah relatif tua ya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita ya, sehingga banyak ya, alumni atau lulusan yang istilahnya dari sekolah kita ya. Nah mungkin itu salah satu mungkin anak-anak mereka melanjutkan sekarang, karena buktinya apa, yang dari Cibodas, yang dari Pasirwangi, yang dari Samarang, padahal di sekitar kecamatan itu juga kan banyak sekolah. Kemudian yang kedua, mungkin kami lebih cenderung mengatakan letak geografis daripada sekolah kita ya, yang kebetulan di pinggir jalan, kemudian ada pas di perbatasan daripada dua kecamatan yang awalnya satu kecamatan waktu itu yang dimekakan. Nah kemudian yang ketiga, kenapa saya katakan yang ketiga ya, kalau mungkin dalam analisa kami bahwa ini adalah kepercayaan publik yang dalam pandangan ya beberapa orang tua yang pernah kami juga ya istilahnya wawancara ya, yang dari Saramang terutama yang dari Semarang. Kalau dari Tarogong ya pasti ya ini ya, mereka mengatakan karena memang sekolah SMP Negeri 1 Tarogong Kaler itu favorit. Saya tidak tahu dari sisi mana mereka masyarakat itu mengatakan favorit, yang padahal ya pemerintah sudah menghilangkan istilah kata yang namanya sekolah favorit ya. Ya mungkin sama hanya dengan SMP Negeri 1 Garut, kenapa orang tua banyak menyekolahkan ke sana? Mungkin yang mereka anggap itu udah favorit, yang seharusnya kalau mungkin lebih banyak alumninya, kemudian mungkin juga kenyataannya terus, karena memang banyak indikator yang berkaitan dengan kenapa satuan pendidikan itu banyak di masyarakat ya, tempat itulah mungkin geografisnya atau mungkin karena memang sekolahnya sudah lama sehingga banyak alumninya dan kepercayaan atau trust daripada masyarakat terhadap sekolah itu sendiri. Dan kebetulan bukan itu saja tambahan Pak, ini kami sebagai bukti bahwa ya kami bukan ini ya sekolah yang dikatakan sekolah masyarakat favorit, samping banyak dari masyarakat, ini sebagai bukti bahwa kami salah satu sekolah yang menjadi sekolah terbaik ya. Nah sehingga kami mendapat reward yang nama dengan BOS
kinerja ya. Jadi di samping ada bos reguler, kemudian ada bos kinerja. Salah satunya bos kinerja itu adalah untuk sekolah yang menurut penilaian dari pihak kementerian terbaik, dan yang kedua berprestasi. Mungkin kami yang terbaik. Oke, Pak. Dari sisi itu yang Bapak miliki, tidak lepas daripada yang Bapak miliki juga tentang skill-skill staf pengajar. Di sini saya pengen tahu, Pak, latar belakang jenjang pendidikan staf-staf pengajar di sini, berapa orang yang menyandang S2 atau SIT, mungkin atau ada tenaga-tenaga honorer, mungkin Bapak bisa terangkan kembali, Pak, ini yang berkaitan dengan tenaga pengajar ya. Kami bedakan di sini ada yang kita namakan dengan pendidik dan ada tenaga kependidikan. Nah, kami di sini memiliki tenaga pendidik itu kurang lebih 70 ya. Itu yang berstatus sebagai ASN, P3K, dan kenapa kami tidak sebutkan yang ada yang honor 2 orang tapi sudah PPG ya. Itu kaitan dengan pendidik. Kemudian juga ada tenaga kependidikan itu yang terdiri atas ASN dan P3K juga, yang alhamdulillah ASN-nya kedua dan P3-nya sekarang yang sudah keluar SK-nya 1 orang, dan yang mungkin paruh waktu ini sudah hampir semuanya. Ditambah kami kerjasama dengan pihak yayasan yang khusus berkaitan dengan tenaga keamanan atau satpam atau security. itu dari luar, Pak, satpamnya? Iya, itu kami satpam karena memang tidak ada dalam kodeks dengan yayasan. Oke, Pak. Di samping itu yang Bapak sampaikan barusan, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh sekolah SMP ini? Prestasi mungkin yang kami identifikasi pertama, kita pernah juara sampai ke tingkat nasional. Di bidang apa? Bidang MTQ, itu dan MHQ sebenarnya provinsi juga. Nah, kemudian juga di olahraga ada pencaksilat yang kemarin belum lama itu di tingkat provinsi ya, tingkat provinsi, karena kebetulan ya kami kerjasama sekolah, karena saya yakin ini bukan murni 100%, kami menyadari lah bukan murni 100% sekolah, tapi ini kerjasama dengan eksternal, paguron, termasuk juga karate, yang alhamdulillah kami ini menunjukkan bahwa kami sangat aware, sangat terbuka dengan pihak masyarakat, kemudian orang tua, bahkan selain yang mungkin untuk bisa sama-sama membantu untuk meningkatkan prestasi sekolah ini, sehingga kita betul-betul ya indikator-indikator mutu daripada sekolah itu tercapai. Oke, Pak, ada yang barusan harus kita apresiasi daripada sekolah ini yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Ahmad ya. Beliau ini begitu terbuka, begitu transparan. Beliau menyampaikan bahwa di sini ada reward bos ya, Pak ya. Ini kayaknya nggak ada yang ditutup-tutupi deh. Kita tanya kembali, bos ini berapa, Pak, nilai bos yang ke sekolah ini sehingga Bapak begitu luas, Pak? Ya sekolah, maaf ya, ada beberapa sekolah yang nggak mau, Pak, dibuka tentang bosnya, Pak. Ini bos ini berapa Bapak terima, dan untuk mengaplikasikannya, realisasikannya untuk apa saja? Mungkin Bapak bisa aja berkaitan dengan sistem pembiayaan, sebelum kami masuk dalam substansi bos, karena perlu kita pahami bahwa pembiayaan itu ada 3, ada investasi, ada operasional, dan ada personal. Nah, mungkin yang Pak ya ingin tahu berkaitan dengan biaya operasional ya, padahal kita berbicara mengenai pembiayaan itu ada investasi yang memuat sarana prasarana, kemudian operasional adalah untuk kegiatan-kegiatan yang seperti operasional, dan yang ketiga adalah biaya personal, ini yang berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan untuk peserta didik
ya, dari mulai transport, uang jajan dan lain, termasuk seragam dan sebagainya. Nah ini berkaitan dengan biaya operasional, bos. Kita mendapatkan sama seperti sekolah lain bahwa perhitungannya satu orang peserta didik, ya, itu dalam 1 tahun bisa 1.100.000 Satu orang. ya, satu orang. Ya, Totalnya di sini berapa, Pak? 1.298. Luar biasa. Jadi tinggal kalikan saja kali Pak ya. Nah itu kan sebetulnya kalau sekarang mengenai BOS itu bukan hanya halang-halang tapi terbuka, ya. Karena sekarang dengan Dapodik itu terbuka, bahkan bukan hanya mungkin Bapak Ibu guru yang bisa melihat itu, ya kita ya seperti rekan-rekan Kang Hep sendiri atau misalkan ini nasional bisa melihat itu dengan sekarang itu dari mulai perencanaan. Kebetulan kami merencanakan itu dengan Wakasek juga, ya, kemudian melalui analisa rapot mutu sekolah, kemudian diterjemahkan dalam RKS atau RKS yang kita disinergikan dengan yang namanya markas itu yang dibuat atau yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan dengan Dinas dan daerah, ya, berkaitan dengan satuan harga dan jenis bahan yang mungkin bisa dibeli oleh dana BOS itu sendiri. Terima kasih Pak. Kembali kita bedah, kita gali tentang Bapak Kepala Sekolah. Karena sekolah sebagus apapun tanpa ada leadership, tanpa penegakan yang begitu tegas dalam memanage sekolah ini ke arah yang lebih baik, kita gali pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekolah ini sejauh mana Bapak Kepala Sekolah ini keberadaannya di sini, loyalitasnya juga, pola kepemimpinan juga. Kita ambil salah seorang dari guru di sini. Jangan khawatir, jangan takut, kita buka. Dan bapak-bapak juga jangan takut digaji sama negara nih, jangan takut sama Bapak Kepala Sekolah nih. Saya minta dengan terbuka, bisa Bapak wakili Pak Endang bagaimana karakter Bapak sekolah memimpin di sekolah ini. Bisa Pak? Bang, silakan Pak. Oke, kita lanjut dengan pandang ke depan, pandang biar kelihatan. Nah, gitu. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Endang Dedi. Kedudukan di sini sebagai wakaf kesiswaan yang menyangkut mengenai tentang akhlak dan kepribadian siswa, termasuk kedisiplinan siswa. Mengenai kepemimpinan Bapak Kepala Sekolah di SMP 1 Tarogong Kaler, hampir bersamaan dengan saya pindah dari SMP 1 Leuwi Goong pindah ke sini hampir mungkin bersama-sama di 8 tahun. Alhamdulillah selama mungkin saya di sini pertama sebagai guru dan kedua sebagai wakaf kesiswaan, hampir sudah 4 tahun di program dengan segala kegiatan yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Ahmad, semua lancar dan aman. Amanah juga ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Sekarang kan baru berdiri Bapak ya. Dari Ibu, coba Bu dengan Ibu siapa dan mungkin bisa Ibu menyampaikan kepemimpinan di bawah Bapak Haji Ahmad Hanafiah. Gimana Bu kesan-pesan Ibu terhadap Bapak Kepala Sekolah ini? Assalamualaikum, nama saya Ane. Saya kebetulan memegang sebagai Kepala Perpustakaan. Alhamdulillah selama kepemimpinan Pak Haji Ahmad ini program, terutama program literasi berjalan dengan cukup bagus, dan selama kepemimpinan beliau sekolah kita juga sudah sampai menerbitkan 3 buah buku karya siswa dan karya guru. Selain itu juga program tiap bulan kami mengadakan kegiatan redaton, juga kegiatan-kegiatan lainnya. Barangkali itu yang bisa. Oke. Kembali ke Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup Pak ya, ini yang publik Bu, Pak. Jadi jangan. Perkenalkan nama saya Dedi. Oke, Kebetulan silakan. saya pembina OSIS di sini. Ada 2 yang dari kepemimpinan Bapak. Yang pertama secara kelembagaan, Pak. Terus yang kedua secara pribadi. Kalau secara kelembagaan, saya kan menyelenggarakan setiap kegiatan pasti dilaksanakan, dan itu koordinasi baik dengan kesiswaan dengan kepala sekolah. Itu secara kelembagaan tidak ada kendala apapun. Terus yang kedua secara pribadi, orang nanti nyahan nih mah, nyahan teh di kelarsan honornya, dicarikan mah, disupport, dugi kami diangkat, pengen
Kok Bapak? Iya, Sama alhamdulillah. nangis. Luar biasa. Oke Pak, Boleh nanya ya? oh boleh silakan silakan. Pengangkatan Bapak nih yang sebegitu besarnya Bapak mengapresiasi dukungan Bapak Kepala seperti apa Pak? Ini yang menjadi tanda tanya. Jangan gitu Pak, Abi kan honor di dia. Awalnya di Pak bisa selatan. bahasa Indonesia. Oh iya, Pak? saya kan ngajar status mengajar di sini statusnya honor. Nah support dari Bapak itu seperti pas pengangkatan harus motivasi, terus anak-anak harus seperti belajarnya ditingkatkan dan meningkatkan kompetensi diri saya. Ini didukung sepenuhnya oleh kepala sekolah, terbuka. Itu yang dimaksud secara pribadi, dukungannya penuh terhadap honor Pak. Dan dia itu tidak membeda-bedakan status. Luar biasa. Itu. Dan alhamdulillah. Oke Pak, silakan dengan Bapak siapa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Gian Karisma Ginanjar. Saya di sini sebagai guru olahraga PJOK. Nah, kebetulan program-program di PJOK itu seperti yang tadi dilaksanakan itu setiap hari Rabu ada satu angkatan itu di senam pagi. Nah, itu dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan olahraga selalu didukung oleh Bapak. Dan kemudian ketika ada yang saya rasakan itu ketika saya pegang eskul poli Pak, kebetulan di Kabupaten Garut eskul bola poli SMPN 1 Tarogong Kaler itu sudah mempunyai banyak prestasi dan termasuk tahun 2 tahun kebelakang itu selalu juara satu di Kabupaten Garut, kemudian terakhir kemarin di Musada juara kedua Pak untuk di bola voli putrinya, dan alhamdulillah selalu ada dukungan dari Bapak. Kemudian Bapak juga suka hadir mendukung, mensupport juga ya. ke sana. Nah, mengenai ini Pak, mengenai tadi kita tidak lihat Bapak ya, kita antar berdua nih. Iya. Bapak, karakter Bapak ini ada nggak karakternya otoriter atau gayanya feodal, ada nggak Pak? Maksudnya Pola memimpinnya Bapak ini terhadap Bapak ini, kepala kepemimpinannya. Oh ya. Otoriter nggak? Yang intinya Bapak sih selalu mendukung dengan program apa yang guru-guru ajukan atau guru-guru minta saran, selalu mengayomi, selalu memberikan apa istilahnya mendukung, teladan dan memberikan support ya. Oke, terima kasih Pak. Kembali terakhir kepada Ibu kembali nih, tadi sampaikan kita dalam ini menggali Bu ya secara kehumasan di sekolah di sini, apa yang didapatkan dari kepemimpinan Bapak Ahmad ini sehingga Ibu menjalankan kesiswaannya begitu luas, kehumasannya begitu leluasa, mendapatkan kepercayaan dari Bapak. Seperti apa Bu gambarannya? Ya, terima kasih. Saya kebetulan mengajar sudah 30 tahun di sini. Nah, dari beliau ini saya mendapat soal gini, kita selalu berkoordinasi dan Bapak selalu memberikan kepercayaan penuh gitu. Jadi ketika tidak menutup kritik. Jadi ketika misalnya Bapak begini, saya mengatakan Pak ini harus begini, Bapak selalu terbuka menerima kritik dari kami, kemudian memberikan kepercayaan penuh kalau misalnya selama kritik itu membangun kali Bu ya. Iya betul. Dan mungkin di antara ini saya yang paling sering komunikasi dengan Bapak, itu menempa saya secara pribadi, menempa saya menjadi lebih baik gitu. Jadi kepemimpinan beliau itu tentu saja memberikan keteladanan bagi saya, membuat saya menjadi lebih dewasa saat beliau memberikan, Bu, ini seperti ini, saya harus maju, harus seperti apa dari beliau. Jadi beliau memberikan kepercayaan penuh itu sehingga saya menjadi lebih dewasa. Oke Pak, terima kasih begitu gamblang. Dan sekarang Bapak bisa menyampaikan khususnya kepada orang tua siswa yang anak didiknya di sini juga terhadap publik, kiat-kiat apa yang menjadi bisa Bapak presentasikan. Silakan Pak untuk langsung kepada publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ahmad Danapia, Kepala SMP Negeri 1 Tarogong Kaler, khususnya kepada orang tua siswa yang dalam hal ini sebagai pemuda dari Lembaga Kesatuan Pendidikan SMP Negeri 1 Tarogong Kaler. Kami mengajak untuk kita
bersama-sama bagaimana mengantarkan anak didik kita menjadi anak yang soleh, anak yang memiliki karakter, dan anak yang bisa bermanfaat namanya bagi dirinya sendiri, orang tua, dan negara pada umumnya. Dan tentunya ini tidak hanya bisa kita capai, kita dapatkan oleh kami ya sekolah bersama Bapak Guru, tapi peran besar daripada orang tua siswa, karena memang waktu ya yang 24 jam ini lebih banyak bersama orang tua siswa, nah sehingga pendidikan keluarga itu betul-betul harus bisa menopang dan membantu untuk kebutuhan atau pendidikan formal SMP Negeri 1 Tarogong Kaler. Nah, itu saja, dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan orang tua siswa, khususnya Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Samarang, yang jauhnya di Pasirwangi yang sudah barangkali memanfaatkan atau gunakan layanan kami SMP Negeri 1 Tarogong Kaler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pemirsa setia opini publik dimanapun berada, apa yang menjadi pertanyaan, ada apa di balik SMP 1 Tarogong Kaler? Inilah opini publik menyampaikan. Semua kita dikumpas tuntas dari staf pengajar sampai Bapak Kepala Sekolah, bagaimana mencetak para generasi bangsa yang berkualitas. Saya Latif Mansur bersama tim opini publik melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.